Selamat datang nih. Ini podcast yang namanya podcast Vcast. Jadi Vcast ini podcast pertamanya Bailink Creator nih. Kita ngadain podcast perdana kita. Nah, di sini gua Kev Michael sebagai host di sini nih. Jadi kali ini kita kedatangan tamu spesial juga nih. Jadi namanya itu Ryuzaki Ayato ya. Iya. Nah, boleh mungkin dari Kak Ryuzaki kenalin langsung nih. Boleh, oke. Sebelumnya, terima kasih banyak nih ya buat Kak Kev udah ngundang ke podcast ini. Berarti aku tamu perdana nih ya, by the way ya? Betul, perdana. Karyo ini tamu perdananya dari Bailink Creator nih, spesial banget. Oke, aku dapat first stage berarti ya? Betul. Oke, sebelumnya aku izin perkenalan dulu deh kalau kayak gitu. Halo semuanya, aku Ryuzaki Ayato. Biasa dipanggil Ryu, kalian boleh manggil Ryu, boleh manggil Zaki, boleh manggil Kiki, boleh manggil Ayato, itu bebas ya guys ya. Aku virtual werewolf yang udah sekitar 1 tahun ya ngonten di YouTube. Kalian boleh cek YouTubeku, di sana ada macam-macam ya guys ya, ada macam-macam konten lah ya. Dari mulai free talk, gaming semua ada, dan ada konten eksklusif juga yang bisa kalian cek di bagian video ya guys ya. Yang mungkin yang bikin konten aku beda ya dari beberapa VTuber lainnya, karena di sini mungkin kalian yang suka nggak bisa tidur malam gitu ya, galau-galau, overthinking, kalian bisa cek di beranda videoku. Di situ ada banyak video-video menarik yang bisa kalian tonton nih guys ya. Kalaupun nanti kalian lagi bosan malam-malam, kalian juga bisa ngelihat streamingku. Di situ juga ada macam-macam, banyak acara menarik juga di sana. Jadi cekidot lah ya guys, cek ya guys ya. Seperti itu sih Kak ya. Tapi banyak kan dari viewers itu manggil Karyo ini apa nih? Ryu sih ya, paling akrab sih Ryu ya. Oh, Ryu. Paling akrab Ryu ya. Kalau Ryuha apa tuh Ryuha? Kalau Ryuha tuh lebih ke ucapan ini sih, ucapan kayak gabungan dari Ryu sama halo gitu. Jadi aku biasa pakai Ryuha everyone gitu. Jadi kayak sambutan awal gitu. Oke. Jadi Ryuha ini buat panggilan Ryu sama halo gitu ya. Jadi Ryuha gitu. Nah, kalau saat ini dari Karyo sendiri kesibukannya lagi apa sih kira-kira nih? Ya, paling kalau buat kesibukan umum sih kayaknya live stream kayak gitu sih kayak umum aja sih, weekly gitu, mingguan, live stream mingguan itu, karena kan pasti ada ya kalau live stream setiap minggunya gitu. Dari Karyo mungkin boleh sedikit jelasin gak nih, Karyo ini kenapa sih pengen jadi VTuber? Kenapa nih tertarik awalnya sebelumnya gitu, tiba-tiba jadi VTuber? Nah, mungkin boleh diceritain ke kita nih, sama supaya dari viewersnya nanti tahu nih. Oke deh, aku sedikit cerita mungkin ya. Kalau dari Ryu sendiri sih sebenarnya awal jadi VTuber tuh karena emang iseng aja gitu. Karena emang kayak tertarik gitu ya, dulu zamannya COVID gitu. Kayak ngelihat VTuber yang lagi marak gitu ya dulu, waktu tahun berapa sih, 2019, 2020, 2021 kayaknya. Tahun-tahun segitu tuh kayak lagi rame banget kan VTuber tuh, di VTuber agensi mungkin di Indonesia tuh lagi gede-gedenya gitu. Awal-awal tuh marak-maraknya VTuber tuh kan. Saya ngeliat tuh kayak seru banget gitu, jadi streamer tuh kayak keren aja gitu kan, bisa ngobrol sama banyak orang gitu kan, terus interaksi gitu, kayak seru banget. Terus awalnya tuh aku nyoba lewat, kalau misalnya mungkin VTuber atau orang-orang sekarang mungkin ada yang pernah main reality gitu ya, dia tuh kayak platform kayak live streaming atau ngobrol-ngobrol, cuman mungkin nggak publikasi global kayak YouTube gitu ya, lebih ke emang antar aplikasinya aja gitu. Dulu waktu itu aku nyoba-nyoba, dan waktu itu aku juga sempet kayak ternyata emang seseru itu gitu, ngobrol-ngobrol sama orang lewat online gitu, interaksi lewat live chat itu emang seru gitu. Kayak gitu. Emang dasarnya berarti Karyo ini suka ngobrol berarti ya. Anaknya banyak ngomong memang anaknya, banyak yeping anaknya. Oh, anaknya banyak ngomong ya. Banyak capping. Gitu, bener. Apa. Kayak gitu. Terus waktu itu karena emang iseng gitu ya, ada keberanian lah waktu itu, kayak lagi ada budget nih gitu. Akhirnya kayak nyoba deh gitu. Nyoba bikin L2D kan, nyoba bikin model gitu. Terus kayak bikin sosial media gitu ya. Awalnya sih iseng-iseng aja, apa sih gitu, Ryuzaki Ayato gitu. Kayak nyari kan nama di Google gitu, nama yang bagus. Kebetulan juga ketemulah satu nama yang bagus gitu. Kalau nggak salah Ryuzaki tuh artinya tuh kuat dan tumbuh dengan baik ya gitu. Jadi ya sekaligus jadi doa juga lah ya buat karir kedepannya gitu. Dan akhirnya
ya dilalah emang lanjut gitu, karena waktu itu juga di Instagram kalau nggak salah branding pertama itu dari mulai reveal model bla 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 itu berkelanjutan, akhirnya bisa debut juga di YouTube gitu, dan alhamdulillah sekarang udah jalan lah ya, walaupun mungkin belum semulus itu, belum sebesar itu, tapi ya bersyukur lah udah sampai di titik ini ya. Oh mantap. Jadi awalnya beriseng nih ya, kayak nyoba-nyoba aja gitu ya. Pengen, dasarnya pengenan emang anak ini. Nah kalau dari Karyo nih, sebagai seorang VTuber ini struggle-nya atau kayak, aduh susah nih ini atau apanya tuh di bagian apa sih? Kalau Kayak misalnya dari awal-awal merintis nih, susahnya di apanya gitu? jujur ya, kalau dari aku sendiri paling susah tuh sebenarnya dari publikasi sih ya kak ya. Soalnya emang kadang kan algoritma itu suka mempermainkan gitu ya. Jadi kadang udah se-effort itu gitu kan, bikin reels, bikin apa gitu. Cuman kan kadang algoritma tuh suka nggak kena juga gitu. Jadi kadang tuh apa ya, dalam usaha juga kadang tuh emang harus ada hokinya juga sih gitu. Kadang emang kalau misalnya ketemu algoritmanya gitu kan, publikasinya jadi luas gitu. Kayak begitu. Jadi emang ke brandingnya sih yang susah gitu. Karena kan dunia VTuber sendiri udah lumayan luas ya kak ya. Udah banyak juga gitu, entah agensi entah indie. Jadi emang persaingannya itu cukup ketat. Jadi emang branding dari kitanya tuh emang harus beda gitu dari yang lain gitu. Apa sih yang bisa kita bawa gitu dari sosok persona yang kita kasih di dunia VTuber itu biar beda tuh dari teman-teman yang lain gitu. Itu sih yang susahnya. Karena kan setiap orang pasti punya lebih banyak pilihan ya, kayak bosan kesini pindah gitu. Ini gak pernah pindah gitu. Itu sih. Terus lebih ke ada modal juga sih, karena VTuber itu butuh modal gede sebenarnya. Oh ternyata modal besar juga ya kalau VTuber gitu. Secara emang device juga kan, device, model juga kayak gitu. Jadi harus lumayan merogoh kocek sih sebenarnya. Jadi lumayan ada modalnya nih buat bikinnya tuh agak lumayan ya sebetulnya untuk yang jadi agak sedikit proper gitu ya. Ya betul. Karena kan sekarang kan harus ngelihat visual tuh bagus gitu kan. Visual bagus. Betul sih supaya orang lebih tertarik ya. Iya betul. Karena orang sekarang tuh apa ya? Dari Ryu sendiri mungkin ya, kalau misal ngelihat konten gitu ya, kayak yang mungkin visualnya dari segi visual atau audionya kurang bisa dinikmati, jadi gampang untuk di skip gitu. Makanya betul. kita juga sebagai konten kreator pun mengusahakan biar dari sisi visual dan audio itu tetap kelihatan proper dan bisa dinikmati begitu. Makanya perlu modal sih gitu. Kalau dari Karyo sendiri dari awal buat karakter sampai sekarang itu kita boleh tahu nggak kira-kira dari harganya variatif di berapa atau udah berapa kali ganti sampai ke sekarang nih? Kan biasanya dari awal karakter bener-bener polos banget nih sampai ke sekarang udah berubah-berubah gitu. Nah mungkin boleh dijelasin nggak Karyo? Supaya teman-teman VTuber yang di luar sana mungkin mereka pengen jadi VTuber tapi terbatas uangnya atau mereka nggak tahu nih kemana sih cari-carinya gitu-gitu. Oke. Kalau dari pengalamanku ya, dari awal aku komis L2D ini kan, kalau misalnya buat orang yang awam mungkin ya yang pengen jadi VTuber, jadi model ini nih namanya L2D guys. Jadi kalau misalnya kalian mau cari di Instagram atau di Facebook atau di sosial media lainnya, kalian bisa cari tuh L2D commission kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen komis-komis atau membeli jasa ya untuk ngebuat model-model kayak gini gitu. Kalau misalnya dari pengalaman Rio ya, di model pertama itu aku sengaja karena emang masih iseng sebenarnya ya. Jadi beli model juga dulu tuh belum yang terlalu mahal. Itu di sekitar rate 400 ke 500 ribu. Sebenarnya cukup ya, itu cukup merogoh kocek sebenarnya ya. Cuman cukup ya. Standar paling bawahnya itu sekitar segitu gitu, di 400-500 ribu itu udah model sama rigging, jadi udah bisa gerak itu di situ. Cuman emang dulu tuh belum kayak sebanyak fitur yang kayak bisa ganti baju, bisa ganti rambut kayak gitu. Emang bener-bener kayak default banget gitu. Kayak mungkin kalau misalnya kalian yang ngecek YouTube review awal-awal itu tuh modelnya tuh emang masih ya staging di situ aja, emang cuma satu model default itu gitu. Dan ya sepadan lah sama harga segitu gitu.
Terus akhirnya karena emang aku juga memutuskan untuk lebih berkembang ya dari sisi visual gitu, karena takutnya kan udah nggak relevan juga tuh sama dunia VTuber sekarang. Sekarang kan modelnya udah wah-wah gitu ya, udah bagus-bagus lah Betul, secara udah keren-keren visual ya. gitu, udah persaingannya udah gede gitu ya karena kayak. Jadi akhirnya tuh aku mutusin buat ganti model nih. Jadi aku ganti model itu baru satu kali, totalnya berarti 2 model ya, ganti satu kali gitu. Oke. Dan di model sekarang itu aku merogoh kocek yang mungkin kalau di skala VTuber yang udah berpengalaman ini murah. Cuman kalau buat di beberapa orang yang pengen baru mulai ini cukup menguras ya. Itu dari modelnya sendiri sekitar 1,7 atau 1,8 di modelnya doang. Di riggingnya itu di sekitar 800 atau 900 gitu ya. Jadi totalnya mungkin 2,5 atau hampir ke 3 lah ya. Buat modelnya aja tuh gitu. Dan ini tuh udah include kayak bisa ganti baju, ganti rambut kayak gitu. Dan apa ya? Sebenarnya persiapan debut VTuber tuh lumayan mahal tuh karena nggak cuman modelnya doang gitu Kak. Karena kita juga kan harus nyiapin kayak overlay streamingnya gitu. Kita kan ada openingnya tuh, opening, ending gitu kan. Terus kayak tampilan buat streamingnya gitu kan. Nah itu kan kita tuh harus komis lagi tuh. Kalau emang nggak bisa bikin gitu kan. Karena emang aku juga nggak bisa bikin, makanya aku komis semua gitu. Jadi dari mulai live chat, overlay, kayak gitu tuh komis semua. Makanya lumayan merogoh kocek ya. Kayak gitulah, lumayan mahal. Apalagi kan device-nya ya. Harus punya laptop atau PC gitu. Sebenarnya bisa aja mulai dari HP. Cuman emang lumayan berat ya dan terbatas juga. Jadi nggak bisa bikin konten-konten tertentu gitu. Karena kalau nggak salah di HP sendiri nggak ada OBS. Jadi rekamannya lumayan susah gitu buat live streaming ke platformnya gitu. Jadi diusahain sih punya laptop, punya PC biar lebih prepare dan itu juga perlu budget lagi gitu loh buat memulainya, buat belinya gitu. Kayak gitulah ya. Oke, jadi sebetulnya buat VTuber nih nggak hanya cuma karakter ya, tapi banyak juga nih kecil-kecil lah kayak overlay buat chat, macem-macem tuh ya perintilan-perintilannya ya. Gitu. Oke. Jadi untuk kalian yang di luar sana, mungkin kalau kalian pengen coba-coba, mungkin bisa coba yang dari paling bawah gitu, yang murah-murah dulu aja gitu. Kalau memang kalian mulai berkembang, kalian bisa tuh tambah-tambah lagi gitu ya. Oke. Nah, kalau dari Karyu sendiri nih, kan Wirewolf ya terkenalnya gitu ya. Nah, kenapa pilih karakternya itu? Kenapa nggak yang lain? Misalnya apa gitu? Kenapa dipilihnya itu gitu? Oke. Sebenarnya kayaknya serigala, kucing, rubah. Itu kayaknya udah familiar banget ya Kak ya. Soalnya banyak banget nih kayak yang kupingan-kupingan kayak gini udah banyak banget ya. Banyak banget tuh kalau dilihat kan. Kenapa nih Karyu pilihnya malah itu gitu? Iya sih ya. Aku tuh ngeliat kayak karena emang serigala tuh keren aja gitu Kak. Oh, serigala keren. Oke. Aku tuh sebenarnya tuh dulu brandingnya tuh lebih ke arah husky ya. Gak jauh beda sih sama serigala. Oh, husky. Iya gitu. Anjing yang modelan kayak anjing polisi kayak gitu, yang kupingnya berdiri ke atas gitu. Nah, model-model begitulah ya. Ya, model-model begitu. Cuman tuh kayak tanggung aja gitu, sekalian aja kan diserigalain aja gitu. Akhirnya jadilah serigala. Kebetulan aku juga suka suka cerita mitologi Nordik ya. Kalau nggak salah model-modelnya Odin, Loki, Thor kayak gitu. Dan aku tuh suka Fenrir. Kalau misalnya di mitologi Nordik itu ada salah satu dewa serigala berbadan besar, itu anaknya Loki, ceritanya namanya itu Fenrir. Dan itu juga jadi salah satu referensi buat lore karakterku sendiri kayak begitu. Jadi terinspirasi dari situ ya, makanya serigala nih yang diambil ya. Gitu. Cuman sih ya alasan besarnya sih karena keren aja. Emang keren jujur. Emang kalau serigala tuh emang keren sih dilihatnya. Iya gitu, gagah gitu kan ya, Edan. Oke. Jadi kalau untuk dari karakter terinspirasi dari mitologi nih kurang lebihnya ya, sedikitnya diambil dari situ ya. Oke. Nah, kalau dari Karyu nih,
kita mau tahu kalau jadi VTuber itu sampai tahu nih, sampai ke notice nih misalnya si viewers A udah nontoninnya udah dari awal banget sampai sekarang masih ada. Itu ke notice nggak sih? Dan struggle-nya apalagi nih kalau misalnya dari yang nonton sepi atau dari yang mungkin supportnya sepi, gimana tuh? Sebenarnya mungkin kalau dari ini ya, kayaknya setiap konten kreator live streaming atau konten kreator pasti ngerasain lah ya kalau misalnya kontennya sepi itu pasti kerasa banget kayak aduh aku udah buat ini effort gitu kan. Cuman ternyata pengunjungnya sepi kayak gitu. Dan sebenarnya kalau dari Ryu ngerasain sendiri ya, kalau misalnya live stream itu cuman kadang pernah tuh dulu cuman 3 orang, 5 orang itu pernah aku ngerasain pernah kayak gitu. Tapi pernah juga rame sampai 50, 70 pernah gitu. Cuman kalau misalnya lagi ada di posisi sepi gitu tuh kadang tuh yang jadi struggle tuh bukan kayak kita jadi malas atau kita jadi down mood gitu, tapi kita lebih ke bingung mau ngambil interaksi apa gitu Kak, mau ngambil topik apa kayak gitu, karena rata-rata kan yang ngebawa topik itu dari viewernya sendiri gitu ya, apalagi kan Ya biasa nanya di chat gitu ya. biasanya kan aktif tuh mereka di live chat gitu kan, kayak nanya-nanya Jadi nanya gitu ya. Oke, gitu. Jadi kita tuh jadi lebih tahu gitu kan topiknya mau dibawa kemana nih, mau ngobrol apa gitu. Apalagi kan kalau misal free talk dan posisinya sepi itu jujur struggle banget. Karena dari aku sendiri jadi bingung mau ngebawain topik apa gitu. Ya, jadi awkward gitu loh, Kak. Takutnya kan kalau misalnya sepi atau misal aku nggak ngomong apa-apa, itu nggak enak di replay gitu kan. Jadi kan kalau misalnya orang yang mau tonton ulang, jadi ini nonton apa kok VTubernya diem gitu kan? Oh iya benar. Kayak gitu, jadi bingung sendiri gitu kalau misalnya posisi itu viewersnya lagi turun kayak gitu. Cuman dari aku sendiri mungkin sebagai konten kreator ya, aku juga nggak bisa memaksakan semua orang itu bisa suka sama topik yang dibawakan gitu Kak, atau game yang lagi dibawain gitu, streaming yang lagi dibawain itu apa, karena ya semua orang pun punya hak masing-masing lah ya buat menikmati konten apa yang mereka sukai gitu. Cuman emang kalau dari sisi konten kreator aku sendiri gitu, dari Ryu sendiri, mungkin kalau dari struggle itu sih Kak. Cuman mungkin ini sedikit motivasi aja ya buat temen-temen yang mungkin baru mulai gitu ya berkarir di YouTube sebagai VTuber atau sebagai konten kreator. Yang namanya awal-awal konten tuh sepi tuh wajar guys. Dan pasti juga nanti kalau misalnya kayak kalian ada masanya kalian tinggi, kalian jatuh lagi tuh pasti ada gitu. Pas ya Karyo ini mikirin ke arah psikologisnya juga ya, sampai mikirin pangsa pasarnya, kadang kita turun kadang naik gitu-gitu ya. Keren. Saat ini menurut Karyo nih mungkin ya, kalau komunitas ini membantu VTuber nggak sih? Maksudnya dari Karyo ini punya komunitas yang bisa interaksi sama viewersnya, contohnya misalnya di dalam Discord gitu, itu penting nggak sih menurut Karyo gitu? Penting banget. Karena apa tuh Karyo? Kenapa penting? Kalau nge-guide viewers ya, ngebuat viewers nonton itu sebenarnya termasuknya kategorinya gampang. Tapi yang susah itu ngebuat penonton bisa loyal. Itu yang susah. Karena kadang tuh ada beberapa viewers yang kayak suka kayak beberapa konten tertentu gitu Kak. Jadi datangnya tuh pas free talk aja, atau datangnya pas game-game yang dia suka aja gitu. Oh, jadi nggak selalu datang gitu ya? Ya, kayak gitu. Jadi yang susah itu ngebuat komunitas itu bisa jadi loyal dan datang di saat kita lagi ngonten apa aja gitu. Kita mau live stream apa, kita ngonten apa, mereka itu bakal selalu nonton karena mereka itu jadi nontonnya tuh bukan berdasarkan karena dia suka gamenya atau dia suka ngobrol, tapi dia suka sama kitanya gitu. Mereka tuh pengen nontonin kitanya. Kayak gitu. Dan apa ya, pembentukan habit yang baik gitu ya di komunitas juga itu penting banget gitu. Kayak sering ngobrol-ngobrol di Discord gitu, terus ngejalin apa ya, chemistry yang baik ke viewer, ke penonton. Itu juga bisa ngebangun bonding yang baik lah ya buat sama viewer gitu, biar viewer itu jadi kayak ngerasa simbiosis mutualisme gitu loh Kak. Betul. Kita jadi untung nih ditonton gitu, viewsnya ada gitu, terus mungkin
dari income-nya pun ada gitu, karena dari support ya. Jadi dari mereka pun ngerasa kita tuh ngebantu mereka juga gitu. Jadi mereka kalau mau support pun nggak sayang gitu loh Kak. Jadi support pun ikhlas gitu, karena mereka juga enjoy di sini, mereka juga asik di sini, mereka juga mungkin ngerasa terbantu di sini juga gitu. Makanya bonding dengan komunitas itu sebenarnya suatu hal yang penting untuk menjaga loyalitas dari penonton sih ya. Sebenarnya kayak gitu. Cuman Penting banget berarti ya menurut dari Karyo ya untuk komunitas ini gitu ya. Berarti menurut Karyo komunitas ini sangat membantu sebetulnya buat dari sisi VTubernya. Jadi support system juga nih buat si VTuber itu sendiri juga gitu ya. ini kalau misalnya ada sesuatu kan ada yang dukung lagi buat balik nih gitu. Tapi ada nggak ya misalnya dari si komunitas ini yang malah di dalam komunitas itu dia benar-benar kayak menjatuhkan yang lainnya, atau kayak dia benar-benar dia mungkin dari viewers yang lain, dari VTuber lain kayak masuk ke situ buat jelek-jelekin atau gimana? Ada nggak struggle gitu misalnya? Nah itu sebenarnya salah satu keuntungan bonding komunitas pribadi juga ya Kak ya. Kadang kalau misalnya ada orang yang kayak gitu, jadinya dia kepental Kak sama komunitas gitu. Jadi kalau misalnya ada orang nih yang datang gitu ngerusuh gitu kan, kayak kan ada tuh kadang tuh VTuber yang kecil-kecil kayak kita, kadang tuh suka didatengin kayak, wah apa nih VTuber sepi yang nonton cuma segini gitu. Kadang ada Kak kayak gitu. Oh, ada gitu ya? Ada yang kayak gitu. Ya? Nah tapi karena kekuatan komunitas, jadinya mereka dipentalin sama komunitas. Kayak, wah orang kayak gini nih gak usah ditemenin katanya kayak gitu. Oh, jadinya tuh kayak ada yang apa bela ya? juga Ada yang ya? ngebela gitu Kak, gitu. Jadi orang-orang kayak gini nih yang bikin rusuh yang kayak gini gak usah diladenin gitu, gak usah diiniin gitu. Jadinya tuh ada yang nge-backing gitu Kak, ada yang nge-guard gitu. Kalau misalnya ada orang-orang yang datang ngacauin stream kayak begitu tuh ada backingnya gitu, ada yang ngejaga lah kita tuh. Oke, Karyo. Nah, kalau dari Rio sendiri sebagai VTuber ini sumber penghasilan dari mana sih? Mungkin di luar sana kan dari VTuber yang baru-baru mau coba, mereka nggak tahu nih VTuber itu bisa monetisasi atau mereka bisa dapat uangnya dari mana sih gitu, atau dapat supportnya dari viewers mereka tuh lewat mana sih? Misal dari e-merch atau ada yang donate atau dari apapun gitu. Nah, kalau dari Karyo itu, menurut Karyo itu VTuber tuh dapetnya dari mana sih penghasilannya? Kalau setauku ya, VTuber itu dia dapat penghasilan itu dari 3 arah Kak. Yang pertama itu dari platform streamingnya sendiri, monetisasi, terus ada dari fan funding dan dari endorse. Nah, biasanya nanti kalau dari awal-awal VTuber awal-awal ngerilis, bukan ngerilis ya, ngerintis kok ngerilis. VTuber Ya, pertama ngerintis gitu ya. awalnya mereka bakal ngandelin modal dari fan funding. Jadi fan funding itu kalau misalnya dari kalian nggak tahu, VTuber baru kurang paham, itu tuh dari platform-platform yang ngebuka dukungan secara materi. Jadi kayak khususnya dari Bailing sendiri lah kayak kayak tipping ya, warung virtualnya Bailing gitu ya. dari warung virtual gitu. Jadi itu kan bentuknya kayak support dari viewer gitu ya buat VTuber atau konten kreator yang emang mereka suka gitu. Nah, itu bisa jadi kayak penghasilan utama yang bakal diandalkan di awal-awal ngerintis sebenarnya gitu. Cuman kalau saranku sebagai VTuber ya, kalau misalnya kalian mendapatkan fan funding gitu ya atau support dari viewer kalian, itu tuh kalian gunakan sepenuhnya untuk keperluan ini dulu, upgrade di VTubernya dulu gitu loh, untuk di awal-awal gitu. Jadi jangan langsung dipakai kayak untuk di luar sana, jangan dibuang-buang kayak gitu, karena buat foya-foya gitu ya. Karena buat nanti nabung buat model baru atau nabung device kayak gitu. Dan itu kan bisa dibilang juga bentuk support viewer untuk nge-support kita biar kita jadi lebih bagus lagi gitu loh kan. Lebih keren lah ya, lebih bagus gitu ya. Jadi kita juga menghargai usaha viewer untuk memberi, dan kita juga memberi usaha yang terbaik dari kita sendiri gitu. Entah itu kita salurkan untuk upgrade device, upgrade model, atau beli hal-hal yang berkaitan dengan streaming untuk meningkatkan kualitas dari
streamingnya itu sendiri. Dan kedua itu dari platformnya sendiri ya, itu dari YouTube, dari monetisasi. Oke. Nah, perlu kalian tahu buat VTuber-VTuber yang mungkin baru mau mulai, kalau misalnya kalian baru mulai nge-YouTube itu belum bisa langsung ngebuka monetisasi. Jadi nanti sistem monetisasi itu ada 3 kalau nggak salah. Itu ada membership, super chat dan super sticker, sama monetisasi iklan atau AdSense ya kak ya. Kalau misalnya yang familiar lah. Nanti kalau misalnya kalian di awal-awal gitu di YouTube, kalian jalan dulu. Dan sebenarnya VTuber itu punya akses yang cukup mudah buat ngakses monetisasi karena mereka rata-rata streaming nggak. Kalau streaming kan dia 1 jam, 2 jam, 3 jam gitu ya. Iya, streamingnya lama-lama ya. Lama-lama gitu, beda sama konten yang diupload gitu. Dan kalau misalnya monetisasi sendiri, mereka punya ketentuan masing-masing gitu kalau di YouTube. Kalau nggak salah, untuk mengakses fitur membership dan super chat atau super sticker itu mereka harus dapat 3.000 jam tayang dan 500 subscriber minimalnya gitu. Baru bisa ngebuka membership dan super chat dan lain-lain gitu. Kalau misal monetisasi AdSense sendiri, itu tuh syaratnya ada di 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber. Jadi emang butuh jam tayang yang harus dikejar ya untuk dapat monetisasi itu. Makanya emang perlu waktu, nggak bisa dari awal ngebuka monetisasi itu nggak bisa gitu. Dan makanya sebenarnya VTuber itu punya privilege enak itu karena rata-rata kontennya kita itu live streaming. Jadi jangka panjang dan orang pun ngelihat itu lumayan banyak kan. Jadi misal kayak 2 orang aja, 2 orang nonton streaming yang 2 jam gitu kan, itu kan berarti udah 4 jam ya kayak. Apalagi yang nonton 100, 200 gitu kan. Jadi lebih cepet gitu loh buat ngebuka monetisasinya kayak gitu. Nanti bertahap tuh dari yang tadi kita cuma ngandelin fan funding gitu kan, abis itu jadi beralih ke ngebuka membership juga, itu penghasilan tambahan juga, terus monetisasi juga. Mungkin kalau misalnya di awal-awal monetisasi kurang bisa diandalkan karena emang nggak terlalu besar dan nggak terlalu berimpact di penghasilan ya guys ya. Cuman nanti bertahap bakal nambah dengan seiring viewers kalian nambah di live stream, di konten kalian. Dan nanti baru kalau misalnya kalian engagement rate-nya terus views-nya kalian udah bagus, kalian bisa tuh cari-cari endorse gitu, terus kayak nawar-nawarin, kak aku siap untuk jadi brand ambassador atau kayak membawa brand ini untuk aku endorsein gitu loh, untuk aku bawa lah, untuk aku iklanin gitu loh di konten aku gitu, bla 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 kayak begini. Nanti itu bisa jadi ladang penghasilan kalian untuk jangka panjang lah ya di endorse itu, karena nanti bisa jadi portofolio juga, bisa jadi ladang penghasilan juga untuk yang endorse tuh. Jadi ada 3 sih, 3 itu sih. Oke. Nah, kita ngelihat nih di warung virtualnya dari Kak Rio nih, di Bailing Creator ini, Kak Rio ini sempet taruh produknya atau barangnya itu yang dijual badge nih, kayak silver badge. Itu maksudnya apa nih? Silver badge, gold badge atau apa nih? Itu sebenarnya karena aku jujur-jujuran aja ya kayak, karena itu aku kehabisan ide kayak aku mau naruh apa di warung virtual. Karena badge itu tuh sebenarnya badge dari membership ya kak ya. Jadi membership YouTube kan itu ada badge-nya, dan aku tuh dia punya badge bertahap gitu kan, dari yang misalnya dari bronze, silver, gold, terus ke diamond, ruby, obsidian gitu tuh. Jadi emang urut gitu kan. Kalau di membership kan dia jadi kayak ada bisa dibilang tuh langganan ya, jangka langganan gitu kayak. Kalau misalnya langganan 2 bulan berturut-turut nanti batch-nya naik gitu, 5 bulan batch-nya naik, 7 bulan batch-nya naik, nanti berubah jadi makin bagus gitu kan. Nah kalau misalnya kemarin karena aku sendiri udah bingung kehabisan ide yang menjadi ciri khas gitu ya, yang ngebedain warung virtual Ryuzaki di Bailing sendiri. Jadi akhirnya aku masukin badge itu tuh gitu di sana. Dari Karyo masukinnya karena kehabisan ide nih sebetulnya, iseng-iseng lah ya. Oke, tapi sebetulnya terpakai juga kan gitu ya. Terpakai juga gitu kan, orang jadi misalnya pengen ngedonate, mungkin mereka lebih variatif gitu ya kalau di situ ya. Betul. Tapi kalau dari Bailing Creator ini, dari Karyo sendiri terbantu nggak gitu
Misalnya dengan adanya kayak warung virtualnya, atau bisa jual yang namanya e-merch-nya gitu. Atau ada toko top up-nya juga nih gitu. Secara ini sih selama sejauh ini membantu banget sih Kak. Karena emang apa ya, tipping dengan model yang variatif itu jadi memberikan opsi yang baru gitu loh kepada viewer tuh, biar mereka tuh mau ngasih berapa sih gitu. Kan jadi nggak usah kayak ngisi nominal lagi gitu kan Kak ya. Dan Betul, jadinya tuh karena di event ini juga ya, aku jadi bisa ngebangun inovasi baru nih di warung virtual gitu kan. Karena emang ada opsi kayak gitu, jadi aku bisa kayak ngebikin opsi mini challenge gitu. Jadi kalau misalnya yang ngebeli badge ini atau ngebeli icon ini sebesar mungkin harga 5.000 atau 10.000, itu punya challenge-nya masing-masing gitu. Jadi kayak viewer itu lebih punya opsi untuk memberikan challenge apa sih ke VTuber dia gitu. Nah, kalaupun nggak pakai yang mini challenge kayak Ryu di sini, viewers pun jadi punya opsi beberapa opsi lah ya untuk ke VTubernya sendiri. Dia mau tipping atau memberikan dukungan itu berapa? Entah nanti 5.000, 10.000, 50.000 sesuai apa yang disetting sama VTubernya kayak gitu. Jadi kayak modelan live stream TikTok gitu loh Kak. Ya kan ada mawar, ada paus gitu ya. Kayak gitu. Jadi lebih variatif gitu. Dan buat toko top up sendiri, viewerku juga sebenarnya lumayan user top up juga ya kayak apalagi Roblox gitu ya. Roblox ya. Gitu kan. Jadi emang lumayan terbantu banget lah ya dengan adanya top up ini. Jadi akses juga lebih mudah gitu. Apalagi kalau misalnya mau beli pulsa ya sekarang, kalau misalnya dari viewerku atau aku sendiri gitu. Kalau misalnya kepepet gitu kan mau beli pulsa atau mau beli paket data gitu, pembayaran gitu bisa diakses karena 24 jam juga ya Kak ya, by the way ya kayaknya ya. Betul, 24 jam untuk dari top up-nya. Cuman jadinya kan bisa diakses fleksibel ya Kak ya. Kalau misalnya mau top up gitu kan, mau pembayaran kepepet gitu, jadi tinggal lari ke Buyling gitu. Apalagi kan di sini kan variatif juga tuh, nggak cuman kayak game pulsa atau data doang kan. Di situ ada kayak BPJS tuh kan, sampai BPJS, PDAM pun ada gitu. Itu yang kerennya lah dari toko top up yang disediain dari Buyling itu gitu. Atau dari user layanannya sendiri ya, kayak dari viewer itu membantu banget lah gitu. Di Buyling sekarang kan baru ada inovasi baru di e-merch ya kayak kalau nggak salah tuh ya, request voice note ya kayak. Request VN, betul, request VN nih yang terbaru nih. Viewersnya Karyu nih pengen diucapin nih misalnya, Karyu ucapin aku dong selamat ulang tahun, sebutin nama lengkap aku, ntar mereka request, nanti dari Karyu tinggal ngerekam deh gitu. Itu juga katanya bisa ini ya kayak bisa ngerekam di Buyling-nya sendiri ya kayak di aplikasi ininya sendiri. Betul, bisa langsung di aplikasinya. Betul. Gila, keren banget sih. Jadi misalnya dari viewers pengen banget nih, bisa nanti tinggal rekam ini request, tergantung request mereka nanti maunya gimana. Nah, itu bisa jadi kayak inovasi open voice pack lah ya Kak ya. Biasanya kan kalau misal voice pack kan lebih kayak kita jual voice pack nih gitu. Jual merch audio gitu. Iya, kalau ini kan jadi orang bisa request nih mau. Kalau ini di request, betul, sesuai mereka yang mau gitu. Nah, kan biasanya kalau misal kayak gitu kan jadinya kita jadi langsung sebut nama viewernya ya Kak ya. Betul, jadi langsung spesial nih untuk mereka sendiri. Gila sih inovasinya, keren banget. Itu pasti bakal jadi inovasi yang berguna sih buat e-merch buat kedepannya sih. Nah, kalau dari Karyu nih, mungkin ada nggak nih buat pesan-pesan, mungkin saran-saran untuk VTuber atau mereka-mereka yang baru pengen mulai nih menjadi VTuber, caranya gitu, atau pertama kali siapinnya gimana untuk supaya mereka bisa mulai nih awal banget nih untuk menjadi VTuber gitu. Dari pengalaman dari Karyu sendiri gitu. Ada nggak kira-kira yang mau disampaikan, sarannya, tipsnya gitu kurang lebih? Jangan malas bikin konten guys, asli. Oh, jangan malas bikin konten ya. Iya. Rutin ya, harus jangan malas gitu yang pertama. Karena apa ya, jujur aku ngalamin banget susahnya branding itu gimana. Karena aku tuh bukan tipe malas yang bikin konten, tapi aku terlalu perfeksionis dengan konten yang aku buat gitu Kak. Jadi kayak kalau misalnya aku ngerasa belum bagus, aku nggak bakal upload gitu. Aku ngerasa kayak aduh kurang, aduh jelek gitu, gak usah diupload deh. Nah itu salahnya gitu. Buat VTuber kalian nih awal-awal baru ngerintis, mending upload dulu.
entah jelek entah bagus sih Upload aja ya, mau gimana mau apa yang penting upload ya. mau hasilnya agak kacau kayak agak apa gitu, upload aja dulu. Yang penting upload dulu. Kadang Yang penting ada actionnya gitu ya, upload aja yang penting ya. kita nggak bakal tahu algoritma itu bakal datang gimana gitu. Kadang ada konten yang kayak amburadul yang emang gak berkonsep tapi dapat algoritmanya. Terus konten yang udah di prepare bener-bener kayak disiapin bagus malah engagementnya gak dapet gitu. Jadi yang penting tuh konsisten buat konten dan konten gitu. Apalagi kalau misalnya kalian baru mulai nge-VTubing gitu ya, mau memulai karir, jangan langsung debut di YouTube dulu guys. Kayak kalian branding dulu lah gitu di TikTok, di Instagram, di Twitter. Kalian kenalin dulu diri kalian sebagai siapa gitu. Kalian membawa konten apa, kalian tunjukin ketertarikan dari kalian itu apa, yang ngebedain kalian dari VTuber-VTuber lain itu apa. Nanti kalau misalnya kalian ngerasa kalian udah dapet pasar, udah dapet viewer, nah kalian baru tuh mutusin buat debut di YouTube, baru mulai streaming gitu. Jadi jangan terlalu terburu-buru. Kak, aku mau jadi VTuber, aku udah mau debut di YouTube, tapi kalian belum ada yang kenal tuh kayak nanti di YouTube yang mau nonton siapa gitu loh. Nanti kan ujung-ujungnya di YouTube nanti kalau misalnya sepi, kalian jadi down juga gitu loh. Jadi kayak malas juga buat apa sih live streaming kalau misalnya gak ada yang nonton. Jadinya kan kayak gitu. Jadi lebih baik kalian cari viewer dulu, cari pasar dulu. Kalau misalnya kalian udah punya viewer, udah punya pasar, udah punya siapa yang mau nonton kalian, baru kalian beralih ke YouTube. Jadi kalau misalnya kalian udah mulai streaming nanti, kalian udah ada yang nonton, kalian udah punya pasar, kalian udah punya viewer, udah punya komunitas gitu. Jadi kalau misalnya awal-awal itu jangan malas branding gitu. Ngonten lah, entah. Jangan malas, bukan jangan malas ya. Jangan takut buat ngebangun relasi. Nah itu, kalau misalnya kalian di dunia VTuber, konten kreator ini banyak-banyakin untuk nekat, sumpah. Relasi ya. Iya, banyak-banyakin untuk nekat gitu ya. Kayak kalau misalnya kalian pengen membangun relasi ke atas, gak apa-apa, nekat aja asal disiapkan dengan baik gitu. Kayak misal kalian mau ngundang beberapa VTuber yang udah tinggi gitu. Kalian gak apa-apa nekat aja ngundang, alasan balas gak dibalas, terima gak diterima, nanti aja gitu. Yang penting kalian udah nyiapin ke mereka itu acara yang bagus, acara yang prepare. Terus kayak istilahnya tuh kalian itu dilihat sama mereka tuh jangan sampai kelihatan orang yang cuma pengen ngajak, dapat engagement dan gak niat bikin acara kayak gitu. Jadi harus kelihatan itu, oh nih anak bagus nih anak niat nih gitu. Jadi ngundang itu bukan cuma kayak gitu ya. Kak, aku mau collab dong gitu. Jangan cuma kayak gitu aja gitu. Tapi kalian itu harus memberikan sesuatu yang ngebuat mereka itu tertarik untuk nyoba collab sama kalian gitu. Karena nanti relasi itu bakal berguna banget di dunia konten kreator, di dunia VTuber, itu bakal berguna untuk istilahnya tuh nambah engagement rate-nya kalian lah gitu. Karena kan kayak orang VTuber gede kan udah punya viewer masing-masing ya Kak ya. Jadi kan kalau misalnya kita bareng sama mereka, viewernya mereka pun jadi kenal sama kita gitu. Jadinya kan kayak wah siapa nih gitu, ada VTuber baru kah, lihat deh gitu. Jadinya kan ketarik gitu. Nah, kurang lebih tipsnya seperti itu ya dari Rio sendiri ya. Di akhir nih Rio. Nah dari Rio mungkin ada mau kasih tahu nggak nih dari Rio sendiri ada event terdekat apa nih yang butuh dari penonton? Mereka pengen tahu misalnya nih ada event-event apa nih di akhir-akhir ini, mungkin dari Rio boleh dikasih tahu juga. Oke. Nah ini kayaknya tadi udah sempat di-mention ya guys ya singkatnya ya. Untuk event dekat sekarang ini dekat banget ya, ini ada di bulan Agustus sendiri gitu. Rio punya event bareng Bailing dan Geng Wars Genesis sendiri ya. Kita di sini bekerja sama untuk ngebuat satu event besar di bulan Agustus. Ini tuh acaranya namanya Virtupendence Championship 2025, kompetisi wawasan kebangsaan guys. Jadi kayak cerdas cermat gitu. Buat kalian yang mau join boleh daftar-daftar ya guys. Nanti G-formnya kalian bisa cek nanti ya guys di postingan itu udah ada buku panduan sama G-form pendaftarannya nih. Buklet panduannya tinggal kalian scan. Di situ udah kebuka tuh guys, ada PDF-nya gitu. Udah lengkap lah gitu. Aku udah ketik itu lengkap guys. Cuman ini buat aware aja buat orang-orang yang mau ikut. Ini tidak sesulit acara-acara cerdas cermat atau lomba-lomba cerdas cermat olimpiade tingkat provinsi atau nasional guys.
tidak seperti Clash of Champion atau yang lain-lain Oke. ya. Nggak ribet lah ya, nggak susah gitu ya. Enggak sampai kayak kalian gak bisa jawab tuh enggak Nggak gitu. susah ya. Enggak susah banget gitu. Jadi ini cukup gampang sebetulnya. Cukup gampang, cukup mudah gitu. Oke. Kayak Cukup dikerjain gampang ya. ujian-ujian sekolah gitu aja sih Kak sebenarnya gitu. Apa ya? Mungkin materinya sendiri cukup berbobot ya guys ya. Cuman jangan khawatir, ini masih dalam jangka yang kalian bisa jawab, nggak sesulit itu juga gitu. Jadi ayo ikutan lombanya guys, karena hadiahnya juga kita udah siapin Oke. gede ya Kak ya, di 1 juta ya Kak ya. Pendaftaran itu sekitar tanggal berapa? Tanggal 14 kayaknya Kak. Tanggal 15 sih kita take Oke, over tanggal ini. 14. Iya. Tanggal 14 yang mau daftar boleh langsung daftar, cek di Instagramnya Rizaki. Ya gitu kan. Oke, kurang lebih dari kita seperti itu sih Karyo. Oke, siap. Thank you banget nih Karyo untuk cerita-ceritanya dari Karyo, cerita-ceritanya asik banget nih ya. Siap. Asik Aku juga banget. ucapin terima kasih banget loh nih Kak udah jadi first Oke. lead segini Kak di Bailing Kak. Oke, berarti thank you banget nih Karyo ya untuk podcast kita nih, podcast Siap, pertama siap. dari Bailing Creator nih. Mantep banget nih topik dari Karyo, cerita-ceritanya. Siap. Semoga supaya VTuber yang baru pengen mulai nih mereka bisa terinspirasi nih dari ceritanya Karyo ya. Ternyata jadi VTuber tuh nggak begitu susah gitu. Iya betul. Yang penting action dulu aja ya, berani dulu aja. Iya, Oke. gitu. Oke deh, kalau gitu dari kita kurang lebih gitu aja Karyo. Thank you banget ya Karyo. Aku juga terima kasih banget ya kayak udah dikasih first stage gini ya sama Bailing Creator. Oke, ini kita tutup aja ya podcast kita kali ini. Thank you semua, thank you guys yang udah nonton. Hai, thank you Mina.